Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Amalia, NIM 214101040005. Saya dari Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan Prodi PGMI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari karya tulis ilmiah saya yang berjudul Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Kemampuan Interaksi Anak Sekolah Dasar pada Masa Pandemi COVID-19. Pada situasi sekarang ini, dunia mengalami munculnya virus corona atau COVID-19. Dampak virus corona dalam hal sosial yaitu manusia dilarang melakukan kegiatan berkelompok atau dibatasi, sehingga dalam bidang pendidikan juga terdampak, yaitu banyak sekolah dasar meliburkan semua muridnya untuk mencegah penularan COVID-19 ini semakin meluas. Maka, pembelajaran yang awalnya tatap muka, tetapi sekarang ini memakai pembelajaran online menggunakan gadget. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian gadget dan interaksi sosial. Gadget adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus. Dalam bahasa Indonesia, gadget disebut sebagai acang. Salah satu hal yang membedakan gadget dengan perangkat elektronik lainnya adalah unsur kebaruan. Artinya, dari hari ke hari, gadget selalu muncul dengan menyajikan teknologi terbaru yang membuat hidup manusia menjadi lebih praktis. Contoh-contoh dari gadget diantaranya telepon pintar atau smartphone seperti iPhone dan BlackBerry serta netbook, perpaduan antara komputer dan portable seperti notebook dan internet. Gadget merupakan media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Gadget semakin mempermudah kegiatan komunikasi manusia. Kini, kegiatan komunikasi telah berkembang semakin lebih maju dengan munculnya gadget. Gadget merupakan sebuah istilah dalam bahasa Inggris yang mengartikan sebuah alat elektronik kecil dengan berbagai macam fungsi. Gadget sendiri dapat berubah komputer atau laptop, tablet PC, dan juga telepon seluler atau smartphone. Menurut Sanjaya dan Wibowo, gadget merupakan sebuah inovasi dari teknologi terbaru dengan kemampuan yang lebih baik dan fitur terbaru yang memiliki tujuan maupun fungsi lebih praktis dan juga lebih berguna. Gadget menurut kamus berarti perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus. Pada dasarnya, gadget diciptakan untuk memudahkan konsumen dalam menggunakan media komunikasi. Definisi komunikasi menurut Laswell adalah suatu proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dengan akibat atau hasil apa. Gadget jika dilihat melalui model komunikasi merupakan media dalam menyampaikan pesan antara komunikator dan komunikan. Dapat disimpulkan bahwa gadget merupakan salah satu media untuk berkomunikasi dengan tujuan untuk mempermudah kegiatan komunikasi manusia dalam berinteraksi sosial. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial. Interaksi sosial berasal dari kata interaksi, artinya tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang bereaksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Sosial yang berarti mencangkup saling berkesinambungan atau bekerja sama seperti halnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan akan membutuhkan orang lain. Singkatnya, interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Interaksi sosial manusia sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan bantuan dari orang lain selama hidupnya. Menurut Xiao, interaksi sosial yaitu hubungan dinamis yang saling berkaitan antara manusia.
meliputi hubungan antar sesama individu, antar kelompok satu dengan kelompok lain, dan juga hubungan antar seseorang dengan kelompok. Adapun pengertian interaksi sosial menurut 5 para ahli. Yang pertama, Gilin. Interaksi sosial dijelaskan oleh Gilin sebagai hubungan sosial yang dinamis antar individu dengan individu lain, atau dengan kelompok atau hubungan antar kelompok. Hubungan ini tercipta karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Yang kedua, dari Bonner. Interaksi sosial menurut Bonner adalah hubungan antar dua orang atau lebih yang aksinya dari individu dapat mempengaruhi atau mengubah kehidupan individu lain. Yang ketiga, Walgito. Walgito berpendapat bahwa adanya hubungan timbal balik dalam interaksi sosial dapat memberikan pengaruh terhadap individu atau kelompok lain. Interaksi sosial juga berpengaruh terhadap kelompok dengan kelompok lain saling berhubungan. Yang keempat, Soejono Soekanto berpendapat bahwa interaksi sosial adalah proses sosial yang berkaitan dengan cara berhubungan antara individu dengan kelompok untuk membangun sistem dalam hubungan sosial. Yang terakhir dari Murdiatmo dan Handayani. Murdiatmo dan Handayani menjelaskan pengertian interaksi sosial sebagai hubungan yang dibangun seseorang dengan orang lain yang dalam proses kehidupan tersebut terbangun struktur sosial. Pada struktur sosial tersebut juga terbangun hubungan yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis interaksi sosial. Interaksi sosial dapat terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu interaksi sosial individu dengan individu. Interaksi sosial individu merupakan pertemuan antara seseorang dengan individu lain yang bertujuan untuk memberikan aksi atau respon untuk menjadi teman dan mengarah ke arah bekerja sama jika reaksinya positif. Namun jika reaksinya negatif, kemungkinan akan muncul konflik atau pertentangan. Seperti contoh, ketika bertemu saling menyapa, bertanya dan menginformasikan tentang apa yang dibutuhkan. Yang kedua, interaksi sosial individu dengan kelompok. Interaksi sosial individu dengan kelompok pada salah satu bahkan lebih kelompok yang besar biasanya terdiri lebih dari 3 orang yang dimana memberikan informasi entah itu promosi, informasi, bahkan seminar. Seperti contoh, menjadi seorang narasumber dalam kegiatan seminar. Yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok. Interaksi kelompok dengan kelompok merupakan pertemuan antara 2 kelompok atau lebih dengan kelompok yang berbeda untuk mengkomunikasikan hal yang berkaitan, namun sifatnya bukan hal pribadi, namun untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Namun untuk berkomunikasi antar kelompok terkadang menghadapi pro dan kontra, harus lebih berhati-hati. Karena setiap pendapat seseorang bisa saja menyerang kelompok lainnya. Contohnya seperti para pemuda Karang Taruna memberi informasi kepada masyarakat untuk saling bekerja sama membersihkan halaman rumah agar menjadi juara perlombaan kebersihan di acara HUTRI 17 Agustus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak yang ditimbulkan akibat dari penggunaan gadget terhadap kemampuan interaksi sosial siswa sekolah dasar. Proses pembelajaran daring di sekolah merupakan alat kebijakan publik terbaik sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan skill. Selain itu juga banyak siswa menganggap bahwa sekolah adalah kegiatan yang sangat menyenangkan. Mereka bisa berinteraksi satu sama lain. Sekolah dapat meningkatkan keterampilan sosial dan kesadaran kelas sosial. Sekolah secara keseluruhan adalah media interaksi antar siswa dan guru untuk meningkatkan kemampuan inteligensi, skill, dan rasa kasih sayang di antara mereka. Tetapi sekarang kegiatan yang bernama sekolah berhenti dengan tiba-tiba disebabkan adanya virus COVID. Sejauh mana dampaknya bagi proses di sekolah
Khususnya untuk Indonesia, banyak bukti ketika sekolah sangat mempengaruhi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, dengan hadirnya wabah COVID-19 yang sangat mendadak, maka dunia pendidikan Indonesia perlu mengikuti alur yang sekiranya dapat menolong kondisi sekolah dalam keadaan darurat. Sekolah perlu memaksakan diri menggunakan media daring. Namun, penggunaan teknologi bukan tidak ada masalah. Banyak varian masalah yang menghambat terlaksananya efektivitas pembelajaran dengan metode daring ini. Dampak positif dari penggunaan gadget menurut Witarsa. Beberapa dampak positif gadget antara lain. Yang pertama, mempermudah komunikasi. Dengan adanya gadget, anak akan dengan mudah berkomunikasi dengan teman yang lainnya. Yang kedua, menambah pertemanan. Dengan adanya aplikasi di dalam gadget, anak bisa memperluas jaringan pertemanan di dunia maya. Yang ketiga, menambah rasa percaya diri di setiap hari manusia. Akan membawa gadget kemanapun bisa, karena bisa menambah rasa percaya diri. Menurut Rosalia, dampak positif dari gadget yaitu yang pertama, sebagai hiburan, gadget sebagai sarana hiburan adalah menggunakan untuk bermain games. Yang kedua, sebagai media komunikasi, dengan gadget siswa dapat berkomunikasi dengan mudah. Yang ketiga, penggunaan interaksi di dalam pembelajaran, siswa mencari materi melalui internet. Jadi dari penjelasan ketiga ahli di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan gadget bisa mempermudah anak dalam mencari materi tugas sekolah. Sebagai sarana hiburan, anak bisa berteman dengan orang banyak dan menambah rasa percaya diri mereka. Anak bisa mengakses informasi dengan membuat anak menjadi kreatif. Menurut penjelasan dari Hidayati, bahwa dampak negatif yang pertama, menjadi kecanduan gadget saat bermain dengan waktu lama bisa berakibat kecanduan gadget. Anak menjadi tidak peduli saat diajak bicara. Yang kedua, lebih mementingkan gadget daripada perintah orang tua. Pada saat orang tua memerintah anak untuk membeli sesuatu, akan tetapi anak tidak mempedulikan dan melanjutkan bermain gadget. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat penggunaan gadget pada saat masa pandemi bagi anak sekolah dasar. Pemanfaatan gadget di masa pandemi COVID-19 ini sangat dibutuhkan sekali, di mana peserta didik atau siswa tidak dapat bertatap muka langsung dengan guru sesuai dengan anjuran pemerintah untuk menaati protokol kesehatan dalam hal berkerumun. Namun tidak berarti semua proses belajar dihentikan dengan adanya gadget ini. Siswa atau peserta didik masih bisa mengikuti proses belajar baik dari aplikasi Zoom atau aplikasi belajar yang dianjurkan pemerintah, dengan harapan mampu memberikan motivasi belajar bagi siswa dan menciptakan suasana pembelajaran yang efektif. Penggunaan gadget dalam pembelajaran sebagai penerapan dari penggunaan salah satu media pembelajaran diharapkan proses belajar mengajar menjadi lebih efektif, aktif, menyenangkan, sebagaimana prinsip dalam pembelajaran bahwa belajar merupakan kegiatan yang menyenangkan. Dan dengan pemanfaatan gadget diharapkan baik guru maupun siswa dalam mengetahui penerapan dan teknologi informasi dan komunikasi di tengah tuntutan zaman yang semakin canggih, sehingga tidak mengalami gagap teknologi. Berikut ini 6 manfaat positif menurut Joni Raja yang secara tidak langsung bisa didapatkan ketika anak-anak menggunakan ruang digital. Yang pertama, terbuka kesempatan belajar online atau daring yang tadinya mungkin tidak bisa, kini semua sudah bisa mengoperasikannya. Yang kedua, membangun relasi yang positif antar sesama usianya di berbagai daerah, bahkan sampai dengan luar negeri. Dengan begitu, tingkat pergaulan para remaja
bisa lebih luas melalui penggunaan media internet. Anak bisa membangun relasi tidak hanya dengan teman-teman yang ada di lingkungannya saja. Yang ketiga, dengan menggunakan teknologi internet, anak juga bisa dengan mudah mendapatkan berbagai pengetahuan tentang apapun. Bisa dipergunakan untuk mencari informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran di sekolah secara daring saat COVID-19. Dengan internet, kini mudah dalam mencari informasi apa saja sesuai dengan yang kita minati. Yang keempat, membuka peluang meningkatkan kreativitas para kaum anak dengan membuat konten-konten yang menarik, dengan terinspirasi dari berbagai konten yang unik yang berada di dunia maya. Bisa meningkatkan kreativitas karena dengan adanya internet, adik-adik bisa menjadi content creator. Yang kelima, anak sedari dini telah mampu menggunakan teknologi internet dengan baik, sehingga ketika besar nanti ada kemungkinan dapat menggunakan teknologi tersebut dengan mencari peluang dalam industri yang saat ini sedang berkembang, yakni grafis animasi. Dan yang terakhir, anak dapat mengaktualisasikan diri dengan kebebasan yang bersifat positif. Misalnya, menggunakan teknologi internet sebagai media untuk latihan hobi yang dapat disaksikan oleh banyak orang melalui ruang digital. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.